Ini challenging banget buat Pak Ridwan Kamil gitu, kalau yang dimaksud Pak Ridwan Kamil bahwa bagaimana dia bisa meyakinkan untuk oke lah walaupun dengan historicalnya dia adalah bobotoh dan mungkin dia masih akan tetap bobotoh karena saya yakin kita nggak bisa gampang ganti bola. Pindah klub ya. Nggak bisa. Nggak bisa pindah klub itu nggak bisa. Kalau bola itu anugerah dari Tuhan. Iya, bola itu kan kayak agama. Iya. Kalau tiba-tiba saya mau gara-gara saya ditawarin jabatan saya harus pindah agama, ntar dulu nih. Nggak gampang loh sebenarnya. Iya, betul. Pindah klub apalagi jarang ada orang pindah klub. Justru sebenarnya lebih susah pindah klub dibanding pindah agama. Pindah klub susah. Itu. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Bang Diki, Ya. kemarin-kemarin kan rame banget ya, tiba-tiba di jalan-jalan, jembatan penyeberangan, Tembok-tembok. tembok-tembok, tahu banner-banner tuh, ada hashtag Jakarta tanpa RK. Itu apa tau itu ya? Kelakuan siapa itu? Oh, nggak tahu. Kalau kelakuan siapa nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Tapi itu kan berapa orang-orang, wah ini pasti dari teman-teman Jackmania ini. Kemudian itu kan organik banget seperti waktu kota ini mau juara gitu kan. Itu kan hampir vibe-nya hampir sama dan rasa-rasanya hampir sama. Kita semua yang di kampung-kampung tuh berasa wah gitu kan, sama semua feel-nya sama. Iya, sebenarnya itu teman-teman Jackmania atau bukan kira-kira? Nggak tahu, aku nggak Nggak tahu. Aku nggak tahu. Karena ya memang aku juga lihat beberapa pilokan-pilokan seperti itu di jalan-jalan segala macam ya. Kalau ya aku lihat sih gini, supporter itu kan apalagi Jackmania itu kan banyak banget ya. Dan Ya. kita nggak bisa kontrol semua-muanya gitu. Benar. Jadi ya memang kita nggak tahu nih teman-teman yang ngelakuin apa bukan atau dari mana apa segala macam. Tapi yang jelas memang kan isunya ini kan yang paling berkaitan dengan pilkada ini kan Jackmania. Ya. Ya kan isunya berkaitan pilkada karena memang kita sama-sama tahu lah bahwa Pak Ridwan Kamil itu sebagai calon gubernur DKI Jakarta, calon gubernur DKJ, Ya, DKJ DKJ. itu identik sekali dengan Bobotoh, Ya. Bobotoh Bandung, Persib Bandung, di mana memang secara rivalitas ya memang rivalitasnya Persija Jakarta dengan Persib Bandung itu cukup kental. Ya. Mungkin aku nggak tahu apakah memang itu bagian dari bagian dari teman-teman atau bukan ya aku juga nggak bisa jawab gitu. Tapi yang jelas situasi yang terjadi hari ini kan memang seperti itu. Ya. Bahwa salah satu calon gubernur DKJ itu adalah Bobotoh gitu. Ya. Dan emang kelihatan bobotoh kan, memang kita lihat jejak-jejak digital, bahkan ya orang juga tahu waktu saya ingat tuh Piala Presiden kalau nggak salah ya. Piala Presiden di Jakarta ya. Di Jakarta kan, Jakarta. final waktu itu kan Ridwan Kamil datang buka baju karena Kalau yang buka merayakan baju tuh kalau nggak salah di Palembang. Oh, di Pas Palembang, Persib ya. Final Liga. final Liga ya, Iya, ya. di Palembang. Lawan Persipura kalau nggak Lawan salah. Persipura betul. Ya. Kalau yang final di Jakarta itu lawan Sriwijaya. Lawan Sriwijaya. Ya. Nah itu kan ya RK memang bobotoh ya. Bobotoh banget. Emang nggak bisa dipungkiri dia juga bobotoh. Iyalah, udah dari dulu, dari zaman kuliah juga memang udah kita semua udah tahu dia bobotoh kok. Ya, dan ini kemudian ya ada resistensi pasti dari Teman-teman teman-teman Jackmania. Jackmania pasti Artinya ya. gini, maksud gini. Kami menghargai siapapun bolehlah untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Ya. Nah, tapi situasi yang terjadi secara historical yaitu adalah bagian dari resiko masing-masing Iya. calon gitu loh. Nggak bisa Bahwa dipungkiri itu. historicalnya seperti apa segala macam. Iya. Tapi kan balik lagi bahwa Jackmania sebenarnya seberapa besar sih gitu loh di Jakarta gitu. Besar. Ya nggak tahu jumlahnya kan. Cuma kan maksudnya gini. besar. Karena gini, aku jujur ya maksudnya gini. Mungkin nih aku mau nyalahin Pak Ridwan Kamil juga nih sebenarnya karena apa? Karena ketika di KPUD setelah selesai pendaftaran pas preskon beliau menyebut Persija dan Jackmania. Wah, semuanya akan kita temui bla 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 termasuk brand Persija dan Jackmania supporternya. Nah, itu kan yang bikin akhirnya jadi Jackmania jadi wah besar nih namanya bla 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 segala macam nih gimana mau ketemu padahal maksudku ya dari dulu sampai sekarang ya yang seingatku Jackmania sih tidak pernah bertemu dengan para calon gubernur ya dan calon wakil gubernur dari dulu ya. Dari dulu. Kita nggak pernah mau ketemu karena memang Jackmania itu organisasi non politik segala macam urusan politik kita serahkan ke masing-masing anggota. Nah, karena tapi anggota tuh pasti paham lah maksudnya bahwa siapa yang akan menjadi gubernur DKJ selanjutnya 5 tahun ke depan itu akan mempengaruhi nasib Persija 5 tahun ke depan. Pasti itu ya. Gitu loh. Jackmania cuma pikir bolanya aja nih. Jackmania hanya mikirin kepentingan Persija. Persija. Kepentingan Persija itu aja. Jadi siapapun nih buat para calon-calon gubernur siapapun yang mengedepankan kepentingan Persija, maka dia pasti sudah dapat hatinya di Jackmania. Karena ibaratnya kan kalau orang-orang bola ya,
sentuhlah dia di hatinya lah. Asik. Karena urusan bola urusan kebatinan. Urusan kebatinan gitu loh, ya kan? Kadang kita suka lupa urusan apa segala macam, tapi ketika urusan bola ya udah itu dia dikedepankan. Jadi buat para calon nih ya udah kedepankan urusan Persija karena itu yang ditunggu sama Jackmania. Nah, 2017 Pak Anies yang menjanjikan stadion secara terang-terangan. Dia bikin terbukti ya. Dan terbukti. Ada hasilnya, itulah kenapa Pak Anies begitu dicintai dan begitu melekat dengan Jackmania dan Persija. Karena apa yang dia janjikan saat itu dan dia tahu masalahnya bahwa Persija itu adalah masalah stadion. Dibangunkanlah stadion di JIS saat ini. Itu yang sangat jadi kandang Persija lah hari ini gitu loh. Ya itu gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan Persija, karena aku ditanya wartawan aku bilang, gimana mau ketemu? Mendingan ketemu Persija dulu aja. Iya, sebagai tanya dulu masalah kalian apa sih, aspirasi kalian apa sih, solusinya apa sih, apa yang mau kita lakuin kalau nanti kita kepilih segala macam. Nah, begitu udah ketahuan, kan nanti tinggal mereka menyampaikan kita sudah bertemu Persija, masalah Persija adalah A, B sampai Z. Lalu tinggal Jackmania, ini solusi dari kami seperti ini untuk masalah Persija A, B sampai Z. Udah, kita balik lagi tinggal ke kebatinan masing-masing. Mana janji dan mana para calon yang meyakinkan kita untuk dia kayaknya bisa deh mewujudkan janji itu demi kepentingan Persija. Nah itu ya, karena kita lihat ya tadi kan bukti-buktinya kan, ya Pak Ridwan Kamil ya dulu mendukung Persib bobotoh ya. Cinta mati. Bahkan sampai ada istrinya bikin meme dari Kusuma. Ya tapi beliau udah minta maaf kan. Beliau udah minta maaf hari ini gitu. Tapi balik lagi, aku sih masih menunggu karena gini. Aku masih menunggu kira-kira apa yang dilakukan oleh para calon ini untuk mengambil hati penuhnya Jackmania. Sebetulnya itu. Karena kalau yang aku lihat ya, maksudnya kayak beberapa calon kayak calon nomor 3 lah ya, Pak Pram sama Pak Rano Karno, dia udah ngomong mengenai Persija dan Jackmania terus-menerus segala macam. Oke. Pak RK ya ada beberapa, cuma belakangan kayaknya ngerem. Ngomongin masalah Persija ya, kayaknya agak ngerem gitu loh. Nah yang nomor 2 kan yang mau gratiskan JIS, gratiskan penonton segala macam gitu ya. Itu kan yang agak masalah aneh ya. Ya mungkin. Cuma kan ada masalah yang setelah itu kita nggak tahu gitu loh. Ya kan mungkin aja. Tapi kan balik lagi bahwa kalau Pak RK bilang dia akan mencintai Persija, ya kami Jackmania pasti terima kasih ada orang yang mau mencintai. Kalau Pak Pram sudah mencintai Persija sejak 2001 dan 2011, ada tweetnya kan? Ya kan 2001 dan 2011, ya kami juga terima kasih. Kalau Pak Barengkun ingin berkorban untuk Persija untuk digratisin stadion segala macam buat Persija, ya kami juga terima kasih. Cuma kan tinggal, ayo apa bentuk konkretnya yang ingin dilakukan, kasih lihat ke kita. Seenggaknya bukan hanya untuk Persija, tapi untuk sepak bola Jakarta secara keseluruhan. Gitu. Pak Pram bukannya udah bicara bahwa kalau dia jadi, infrastruktur di sekitar JIS itu akan dirapikan gitu kan. Untuk sport center itu ya? Bukan sekedar sport center, tapi juga untuk menunjang bahwa ya kalau itu dijadikan markas Persija itu bisa akses kan kendala kan sekarang akses. Paham. Cuma kan maksudku gini, Pak Pram kan mesti ada bentuk konkretnya. Akses tuh apa sih sebetulnya? Apakah ada jalanan tambahan? Apakah ada pembangunan gedung parkir yang ke atas gitu loh misalkan? Atau apakah misalnya ada MRT dari belok kiri ke belok kanan, terus plannya seperti apa, LRT seperti apa, Transjakarta seperti apa, atau mungkin sampai ideku nih waktu itu pernah ngomong ya ke Pak Erick Thohir juga, ke Pak Bas juga saat kita meninjau JIS sebelum Piala Dunia, itu paling benar parkiran JIS di Ancol atau di J-Expo, cuma ada kereta kayak di Disneyland. Ada kereta transit kayak di Disneyland gitu. Itu udah paling kayak para layang di anu lah. Kereta layang di bandara gitu ya. Iya gitu, kayak kereta bandara juga transit begitu aja. Sebenarnya paling benar. Todo Pak Ancol gede banget. Parkiran udah gitu loh. Bukannya memang ada ide untuk ngebangun dari stasiun Tanjung Priuk JIS Ancol. Nah itu maksudku, itu kan secara transportasi secara keseluruhan, secara besar. Cuma kan konkretnya terhadap aktivitas yang akan terjadi di JIS itu seperti apa? Itu sebetulnya itu yang belum nyata. Nah mungkin balik lagi bahwa mungkin hari ini ya, baru berapa minggu sih kampanye, seminggu lebih lah ya. Itu masih mungkin sekedar ada di tahapan gagasan dan ide, tapi belum diimplementasi dan rencana mungkin belum. Nah kita tunggu aja nanti, mungkin 2 minggu lagi atau sebulan lagi atau seminggu sebelum, jangan-jangan seminggu sebelum pilkadanya baru ada bentuk-bentuk konkret nih, kita akan bikin seperti ini. Kenapa? Karena ini begini segala macam gitu loh. Karena aku juga dengar yang Pak Pramono sampaikan mengenai Jackmania Center ya, apa sih? Kayak seperti dia bikin seperti kayak di Old Trafford, jadi itu ada Jackmania Store. Ya cuma kan balik lagi itu sebenarnya kan kalau itu kan balik lagi itu kan adalah ranahnya Persija ya, bahwa nggak apa-apa gitu, bahwa ketika JIS itu mau jadi satu
bukan situs bahasanya, satu tempat untuk turis atau apapun itu ya oke aja. Cuma kan balik lagi kita butuh bentuk nyata kira-kira store-nya seperti apa. Fungsinya kan nggak lucu juga misalnya tiba-tiba Pak Pram menjanjikan kita nanti di JIS ada Persija Store. Tahu-tahu store-nya cuma kecil. Yeah. Ada museum cuma kecil, nggak dibikin ada experience yang bagus segala macam. Nah maksud gue inilah memang mungkin Persija tidak sebegitu penting bagi beberapa calon. Tapi Persija itu menjadi simbol dari keberhasilan pemerintahan kota tersebut. Yeah. Karena begitu tim kota itu berprestasi, maka yang keangkat kreditnya adalah gubernur dan wakil gubernur dan pemerintah kota itu. Iya. Bukan pemilik Persijanya loh malah. Bukan, malah iya kan benar. Nggak ada peduli. Kita berapa bulan lalu kita sempat ngobrol-ngobrol sepak bola dan politik ya waktu itu ya. Dan ini akhirnya waktu itu kan itu masih teori nih dan sekarang kenyataan loh ini ya. Sepak bola dalam hal ini kita ngomongin di Pilkada Jakarta, Jackmania itu seksi banget loh. Oh iya. Masa sih emang sebegitu seksi? Iya. Kalian tuh gimana? Seberapa seksi coba? Seksi cukup besar pengaruhnya ya. Iya gitu. Kalau lu kan. Jangan ya. Gumoh ya. Oke. Itu seksi banget kan. Bahkan kan kayak kalau kita lihatnya kan ya wah ini kayak bisa pegang Jackmania karena kita ke belakang menelisik ke belakang. Kita pernah ngomongin juga waktu itu waktu Bang Yos. Itu kan dulu salah satu gubernur yang dicintai di banget. Ya, karena membangkitkan Persija lagi kan waktu walaupun di ujungnya ada janji yang tidak selesaikan masalah Stadion Menteng. Tapi Bang Yos adalah kebangkitan Persija. Dia yang mengorganisasi pertama Jackmania itu kan. Iya, pokoknya ada dua gubernur yang mungkin nggak bisa hilang atau melekat banget yaitu Pak Sutioso dan Pak Anies. Kebetulan dua-duanya bikin juara. Ya, pas bukan bikin juara. Kalau Pak Yos bikin juara karena dia saat itu langsung pegang Persija ya. Iya, jadi ada di atas di atasnya lah. Kalau Pak Anies kan memang bukan bagian dari struktur Persija, tapi beliau banyak membantu Persija untuk main di Jakarta, untuk fight segala macam itu banyak membantunya lah gitu. Ya, benar. Setelah itu pun saya masih inget tuh Fauzi Bowo gubernur. Juga kan waktu itu kan Persija masih kayak hampir semua klub itu ada peran pemerintah daerah dan peran APBD masih. Dan ada sponsornya FB dulu ya. FBJ. Forum Bersama Jakarta. Iya kan Fauzi Bowo. Forum Bersama Jakarta. Iya. Tulisannya Forum Bersama Jakarta. Bukan Fauzi Bowo tuh. Tapi Fauzi Bowo itu dulu. Tapi tulisannya Forum Bersama Jakarta. Tulisannya Forum Bersama Jakarta. Dan juga meskipun waktu itu nggak berhasil, nggak juara juga sih ya. Iya nggak berhasil. Ya. Dan ya cukup seksi lah. Bahkan saya inget banget waktu Jokowi mau maju Pilkada Jakarta, Pilgub, Persija itu partai usiran di Manahan Solo. Jokowi waktu itu wali kota. Dia datang menyempatkan di situ untuk bagi kemeja kotak-kotak. Nah, tuh hafal. Saya ingat karena ada aku di situ. Oh, datang itu. Ada aku di situ. Itu saya inget di situ karena kan nganterin Bung Ferry waktu itu nonton kan. Jadi bagi-bagi jadi wah sepak bola ini seksi banget. Dan kalau kita jujur ngomongin tanpa mengurangi rasa hormat pada kelompok supporter yang lain, klub-klub yang lain, Persija itu bisa dikatakan paling solid loh. Kalau kita ngomongin Persija ya adanya Jackmania. Semuanya meskipun ada ultrasnya, Kurvanor, ada kasualnya, ada yang manianya, namanya tetap Jackmania. Bahkan ultras dan kasualnya nggak malu nyebutnya tetap Jackmania. Dan yang buat saya lebih amazing lagi, Persija main di mana aja, Jackmania itu ada pasti. Nah, kalau di klub-klub lain itu kepesah kayak di Persis tuh, ada Pasopati, ada Ultras, ada Surakarta, ada Kasual, klub lain seperti itu. Yang bahkan Persib Bandung pun juga ada yang Kasualnya, ada Bobotohnya, ada Viking. Nah, di Persija itu hanya Jackmania. Meskipun firmnya banyak ya, korwil-korwilnya ataupun kelompok-kelompoknya. Nah, ini kan jadi mikirnya kan pasti ada lah yang bujuk-bujukin. Wah ini Persija nih satu komando di bawah Jackmania ini satu komando di bawah pengurusan. Jadi kita harus tanya dia. Iya sebagai ketum kan. Ini mesti ada nggak sih yang? Ada. Ada ya. Ada lah. Tergoda? Enggak sih. Ya alhamdulillah gini. Maksudnya ya balik lagi ya. Supporter bola itu urusan kebatinan sih. Iya. Itu aja. Supporter bola itu urusan kebatinan. Kalau kebatinan kan susah mau ngomong apapun susah. Dan sebenarnya pilihan pun pilkada itu kebatinan masing-masing loh. Iya, itu kan jatuhnya kayak jodoh aja. Iya. Kayak mau let's say gini deh. Berapa kali sih Pilpres tuh bikin
ya cebong kampret, segala macam yang keluarga bisa ribut. Padahal kan artinya nggak bisa diatur sebetulnya. Ya kan itu kan memang kok gue seraknya sama dia ya. Kok gue seraknya walaupun nggak dia bisanya apa nggak bisa apa-apa, ya, tapi nggak apa-apa serak aja. Nah itu maksudnya saya merasa bahwa memilih pemimpin untuk sebuah kota atau negara itu balik lagi cocok-cocokan lah. Kayak kita terima klub bola sebetulnya. Kita terima klub bola kan kita nggak pernah memilih. Kita itu tuh gift gitu loh. Itu tuh kayak dikasih gift aja. Nih loh klub bola lo, let's say kalau yang di Indonesia pasti mayoritas alasannya karena kedaerahan. Kalau ya alasannya karena kedaerahan. Walaupun itu teorinya dipatahkan oleh teman-teman Jackmania yang ada di outsider gitu loh. Itu tapi kan balik lagi bahwa oke lah kedaerahan tuh masih mendominasi. Tapi kan kalau klub luar negeri contohnya, misalkan saya suka sama Chelsea. Kalau di Inggris luar negerinya gitu ya, kenapa tiba-tiba bisa Chelsea? Kalau Mas Haji suka yang mana? Sukanya AC Milan lah, klub mediocre. AC Milan kan, dulu kan bagus. Hari ini mediocre. Ya hari ini kan mediocre gitu. Tapi Chelsea juga ya? Chelsea juga gitu loh. Kaya. Udah nggak kaya lagi. Kaya. Oh, masih kaya. Pemainnya banyak banget. Pemainnya jelek. Nggak artinya kan maksudnya gini. Kita kan nggak tahu kalau ditanya kenapa memilih AC Milan. Karena misalkan Mas Haji ada trio Belanda dulu melihat segala macam. Itu kan kayak gift aja kayak, gue serak deh. Ini ngomongin trio Belanda ketahuan umur. Loh, kan memang iya. Karena memang trio Belanda. Memang iya. Atau ya udah George Weah deh. Kita ngomongin George Weah deh. Gue baru mau tanya, lu umur berapa sih kamu tahu trio Belanda? Enggak, itu kan cerita kakak-kakakku dulu tuh begitu. Katanya suka AC Milan ternyata karena trio Belanda. Gitu. Gitu. Iya kan pasti. Karena gue suka Napoli, ada mereka. Itu lama juga lah itu. Lama aja dia lebih tua gitu. Mas Diki suka Chelsea juga zaman dulu. Zaman Zola. Enggak, tapi itu 98. Pertama kali belajar main bola, nontonnya Chelsea gitu. Nah, itu bukan nontonnya Chelsea karena nggak tahu kenapa nih kalau agak cerita sedikit ya biar analoginya sama. Nonton Piala Eropa, penyisian Piala Eropa, Italia lawan siapa? Yang golin Zola. Itu yang bikin Italia lolos jadi ke Piala Eropa 96 kalau nggak salah. Iya, lolos ke Piala Eropa 96 deh. Nah, aku ngeliat ini si pemain siapa kok bagus banget, dicari tahu lah di koran bola segala macam. Ada namanya Gianfranco Zola dari Chelsea, barulah situ mulai ngulik Chelsea. Tapi kayak udah give aja. Kayak give, kenapa bisa nyetel ya gitu loh. Sampai hari ini kalau gue Liga Inggris, gue tuh suka Everton. Gue nggak tahu kenapa. Oh, Rooney, Wayne Rooney. Nggak sebelum Wayne Rooney masih lu suka. Zaman dulu ya. Suka Everton. Musuhnya Liverpool aja deh. Oh, berarti kita nonton masih di hitam putih itu. Everton dan salah klub ya. Artinya kan maksudnya gini Mas, maksudnya ya pilihan itu secara elektoral itu kan bahwa kita sesuai yang sama paling dekat sama kita. Dekat itu dalam arti kita punya kesamaan, minimal punya kesamaan visi, punya kesamaan misi, punya kesamaan pemikiran, dan punya kesamaan hal-hal lain di luar visi dan misi. Misalkan klub bola kesukaan, misalkan, atau mungkin sama-sama ada di satu partai tertentu yang kita dukung juga, atau mungkin sama-sama memang pandangan terhadap Jakarta itu sama. Nah itu pasti akan mempengaruhi semuanya. Dan Persija tuh ngaruh sebetulnya. Kalau kamu ngomong kayak gini nih, jadi kok aku mikirnya, nah kalau kebatinannya memang udah bukan di Persija, apakah dia bisa akan gitu untuk majuin Persija? Kita ngomong fair-fairan aja apa? Ya nggak tahu. Darahnya dia mungkin kalau di bukan biru, bukan merah, biru itu darahnya. Aku nggak tahu. Maksudnya gini, makanya aku bilang beberapa kali sama aku bilang bahwa ini challenging banget buat Pak Ridwan Kamil gitu, kalau yang dimaksud Pak Ridwan Kamil bahwa bagaimana dia bisa meyakinkan untuk oke lah walaupun dengan historicalnya dia adalah bobotoh dan mungkin dia masih akan tetap bobotoh karena saya yakin kita nggak bisa gampang ganti bola. Pindah klub ya. Nggak bisa. Nggak bisa pindah klub itu nggak bisa. Kalau bola itu anugerah dari Tuhan. Iya, bola itu kan kayak agama. Iya. Kalau tiba-tiba saya mau gara-gara saya ditawarin jabatan saya harus pindah agama, entar dulu nih. Nggak gampang loh sebenarnya. Iya betul. Pindah klub apalagi jarang ada orang pindah. Justru sebenarnya lebih susah pindah klub dibanding pindah agama. Pindah susah. Gitu. Nah karena menurutku ya inilah challenge-nya Pak Ridwan Kamil bagaimana beliau bisa meyakinkan masyarakat Jakarta bahwa dia akan mencintai Persija. Oke, kasih aja dulu bukti-buktinya nyatanya seperti apa. Kan beliau bilang bahwa nanti pas udah jadi akan ngapa-ngapain segala macam, akan mikirin semuanya termasuk Jackmania, termasuk Persija segala macam. Ya oke, tapi gini. Kalau untuk misalkan nanti beliau jadi, ya lalu bagaimana dengan nasib Persija? Apa yang akan dilakukan? Apa segala macam? Kan itu kan juga harus teman-teman menjadi aku nggak menyebutnya sebagai kontrak politik, tapi hal yang bisa ditagih nanti ketika semuanya terpilih. Termasuk ke Pak Pram, termasuk ke Pak Parengkun gitu loh. Nomor 2, nomor 3 juga seperti itu.
kita nggak perlu ada kontrak politik, nggak perlu sama sekali. Cukup kalian mau apa, ngomong apa, sampaikan. Nanti ketika ini ya kita tagih. Walaupun tagih, kan nggak ada kontrak apapun. Ya, tapi seenggaknya kan masyarakat tahu bahwa kalian pembohong atau tidak. Kan sebenarnya itu aja sebetulnya. Ya tapi janji banyak ya. Kalau dibohongin 5 tahun nggak juara loh. Apa? Kalau dibohongin ternyata 5 tahun susah nih juara. Nah, iya, balik lagi bahwa gini. Kalau orang yang mencintai Persija pasti akan support Persija karena ketika orang mencintai ya dia effortnya akan lebih. Iya kan? Nggak usah dengan muluk-muluk janji-janji pun dia pasti akan mencintai dan membuktikan cintanya gitu. Minimal kan memastikan Jakarta ya bisa dipakai terus kandang yang buat Persija. Minimal itu gitu loh. Karena aku juga merasa bahwa gini, teman-teman Jackmania ini punya keresahan bagaimana nanti Persija 5 tahun ke depan apakah akan nomaden terus, apakah nggak pasti jadwal konsisten di Jakarta, apa segala macam. Dan teman-teman punya keresahan itu, maka aspirasikan di mana? Ya di TPS nanti ketika pilkada. Pilih sesuai hati nurani kalian, pilih yang menurut kalian paling bisa membantu Persija selama 5 tahun mendatang. Kalau memang dasar kalian adalah Jackmania. Tapi kalau memang kalian tidak punya alasan-alasan lain untuk memilih salah satu paslon, ya silahkan monggo. Tapi ketika kalian bicara tentang Persija dan Jackmania, kalian silahkan pilih orang yang mungkin bisa akan memberikan pengaruh baik terhadap Persija 5 tahun mendatang dan memberikan bukti nyata konkret terhadap Persija Jakarta. Itu sih. Nah jadi kira-kira nih ya, apa sosok yang kayak gimana sih? Kita nggak ngomongin orangnya ya. Sosok yang kayak gimana gubernur yang diharapkan oleh Jackmania? Yang pertama orang yang kapanpun ditelepon bisa angkat untuk bantuin kalau Persija atau Jackmania ada masalah. Nah itu, simpel itu. Berarti dia responsif kan selalu terima gitu. Itu loh. Minimal, Pak tolong dong ini kita lagi gini segala macam, teman-teman nggak bisa ini segala macam gitu. Oh ya udah oke, tunggu sebentar ya. Oh beres. Itu sebetulnya sih. Itu paling yang mudah. Itu paling mudah. Contohnya misalkan nggak dapat izin pertandingan. Ya kan dulu sering kan. Ya dulu kan sering kan atau apa segala macam. Ya itu cukup itu aja udah selesai. Dan dulu waktu itu zaman Pak Anies berarti sangat membantu seperti itu. Sangat membantu. 2018 pas juara Tanjung Pakukar itu kan habis ada acara keagamaan kan? Sehari sebelumnya itu karena beliau Pak itu sebenarnya nggak boleh main di GBK. Tapi Pak Anies datang bersama Persija cari solusi sama-sama. Ya udah kita bantu bongkar Jackmania berapa ribu, terus PPSU juga datang, oke berangkat, jadi itu pertandingan, jadi juara. Dan juara lawan Mitra Kukar kan selesai kan? Pertandingan terakhir. Itu yang dibutuhin, responsif. Kenapa? Oke lah, nggak perlu muluk-muluk saya akan ngasih Persija ini, nggak perlu kita. Oke lah, itu bagus. Tapi sebenarnya yang kami butuhkan adalah sikap responsif itu dan sikap helpfulnya seperti apa terhadap Persija. Itu aja udah. Kepedulian. Yes. Kepedulian tuh nggak mesti harus bangun bangunan besar, tapi hal yang kadang simpel ini balik kan. lagi ke orangnya dong. Kalau dia kan peduli nggak cuma sekedar sama Persijanya aja, dengan masyarakatnya juga yang paling responsif. Dan biasanya yang peduli itu karena cinta pasti. Nah, kalau yang satu kadang-kadang saya mikir kayak Mas Pram katanya dari Bapak 2011. 2001 ketika dia waktu itu dia yang saya lihat ya, dia katanya 2001 itu beliau menemani Bu Mega saat ngasih piala ke Persija pas Persija juara tuh lawan PSM. Dan presiden Bu Mega saat itu. 2011 di Twitternya di X itu ya saat itu dia bilang El Clasico Persija pegang siapa? Persija dong segala macam. Itu 2011 gitu. Udah cinta Persija itu memang. Ya walaupun di 2015 ada bilang selamat Persib juara jadi inget zaman-zaman di ITB segala macam kampus bla 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 segala macam. Cuma kan ya siapapun berhak untuk mengekspresikan ekspresi terhadap Persija Jakarta. Tapi baik lagi bahwa saya hanya berharap atau mungkin teman-teman Jackmania mungkin agak sama pikirannya bahwa ya sudah silakan bertarung dengan fair. Tapi tolong terhadap Persijanya kalian mau apa konkretkan. Ya. Gitu. Simple ya padahal. Simple banget. Pak Anies bangun stadion doang. Bangun stadion itu kan nyata. Oke, bangun stadion kayak Old Trafford. Yang dijanjikan kan itu. Stadion kayak Old Trafford. Drek, udah kemana-mana Anies Sandi kemana-mana stadion itu. Bahwa ini kita akan stadion gitu loh. Ya udah sekarang stadion udah ada. Berarti masalahnya apa? Next-nya apa? Ya udah tinggal itu aja. Kelanjutannya kan. Iya gitu. Tapi sepak bola nanti butuh seksi ya. Wah, seksi lah. Orang gara-gara Piala Dunia akhirnya jadi turun kan. Bisa itu. Bisa dong. Kita omongin bisa dong. Iya kan? Gara-gara isu Piala Dunia akhirnya jadi ada yang berantakan gitu loh. Iya kan contohnya misalkan bukan hanya di Pulau Jawa saja, makan di luar Pulau Jawa juga begitu. Iyalah.
Makanya hati-hati terhadap sepak bola. Masyarakat bola tuh sensitivitasnya tinggi dan bawel-bawel. Padahal awalnya dia bertanya ke kita, memang segitu hebatnya gitu. Kan mancing dulu aja. Aduh, Jangan lupa, pokoknya jangan lupa. Ya kan? Kan banyak teman-teman atau segala macam atau inilah tokoh-tokoh yang mungkin kemarin ada kejadian resistensi dengan masyarakat bola karena terjadi penolakan terhadap Piala Dunia U17 segala macam. Sampai terulang lah ya. Ya itu kan artinya sebesar itu sebenarnya masyarakat bola di Indonesia ya. Nah kalau di Jakarta besar apa enggak? Ya aku bisa bilang besar, tapi maksud gue seksi apa enggaknya itu kan point of view masing-masing. Tapi yang jelas saat itu 2017 Pak Anies ketika kampanye kemana-mana dia selalu diteriakan stadion dan alhamdulillah beliau mewujudkan stadion itu jadi. Dan janjinya terwujud ya. Iya. Bahkan kita ngomongin tadi kan ada 2 gubernur yang sangat dekat dengan Persija, yaitu dulu Sutioso dan Anies Baswedan. Ya, kita tunggu nanti. Setelah ini siapakah gubernur berikutnya? Tapi aku nggak tahu ya, Mas. Aku nggak tahu di daerah lain tuh seperti itu atau tidak. Maksudku politik dengan sepak bola seberapa terkait atau gini, aku nggak mau bilang menjadi kendaraan politik ya. Sepak bola kadang-kadang gini, kalau mindset aku jangan mau politik itu dimanfaatkan untuk sepak bola, ya kan? Tapi kita kita harus manfaatkan sepak bola. Kita harus manfaatkan politik untuk sepak bola. Nah itu yang terjadi kan, bahwa kita manfaatkan gubernur, kita manfaatkan wali kota segala macam untuk membantu klub kita sebetulnya. Nah kalau di luar kota tuh memang trennya seperti itu juga. Ya kayak misalnya kita ngomongin fair ya di Solo gitu. Ya Persis Solo bisa promosi ke Liga 1 ya karena ketika ada kepentingan politik yang masuk. Itu real lah. Ada Erick Thohir, Kaisang gitu. Nah tapi kemudian ya tadi harus imbang juga bahwa jangan kemudian fokusnya di kepentingan politiknya. Ketika jadi ini ya kita ngomongnya AC Milan. Waktu itu Berlusconi jadi Perdana Menteri. Menteri punya klub klub bola, kemudian bikin partai namanya Forza Italia. Dari namanya Forza Milan kan itu. Dan dia berhasil. Tapi ya ketika semuanya bisa seksi. George Weah bisa jadi presiden ya. Jadi presiden George Weah loh. Jangan memanfaatkan sepak bola itu untuk kepentingan politik ya. Iya betul, sesaat betul. Kalau memang dia benar-benar mau berpolitik dan memberikan politiknya dia untuk sepak bola, ya itu bagus, gitu kan. Ya harus imbang lah. Harus seperti itu, gitu kan. Banyak yang kejadian di daerah-daerah, mereka memanfaatkan sepak bola aja. Pendukung itu untuk elektoral aja. Setelah selesai udah tinggal. Dan pendukungnya ngerti lah. Sebenarnya pendukung itu kan udah pintar. Ngeliat, lu cuma mau pakai gua aja. Sudah pintar sekarang supporter-supporter. Banyak di daerah-daerah yang kepala daerah awal-awalnya seolah-olah mendukung, ternyata kan giliran bertanding supporter nggak punya tiket aja dia nggak mau beresin kan banyak gitu kayak gitu. Ya kesalahan dulu tuh Pak Ganjar karena menolak Piala Dunia selama 1, dia pendukung MU. Itu kesalahan Pak Ganjar. Ya tolong jangan diulangi. Jangan pernah mengaku jadi pendukung MU. Tapi maksudku gini, lebih ke bagaimana gini, politik di sepak bola ini kan ya itu balik lagi bahwa ketika orang yang bikin klub ini jadi jaya, kan otomatis popularitasnya kan akan tinggi banget kan. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh apapun. Karena aku percaya bahwa megang bola itu udah kayak megang negara. Banyak banget kepalanya, banyak banget hatersnya, banyak netizen, berita segala macam, dan banyak visi misinya segala macam gitu loh. Jadi ya ketika dia bisa megang bola dan bikin klub ini jadi naik, pasti kemampuan dia untuk memegang hal yang lebih besar lagi itu pasti akan lebih naik lagi. Aku bukannya gimana-gimana, termasuk Pak Anies kemarin kan beberapa kali ketika dia kampanye Pilpres kemarin, ya ada teman-teman memang yang dikenal sebagai Jackmania itu mensupport beliau gitu. Aku pikir sah-sah aja, nggak ada masalah gitu, selama memang tidak ada simbol organisasi dan fasilitas organisasi yang digunakan gitu loh. Karena memang statement kita Jackmania itu organisasi non politik. Nah tapi ya Pak Anies bisa sepopularitas itu ya mungkin aku melihat bahwa memang ada peran besar Jackmania juga di situ. Ketika juara kan bagaimana Mas Haji ingat Sudirman Tamrin penuh oren semua, Pak Anies di dan memfasilitasi waktu itu ya. Pak Anies dan dari Pemprov pun memfasilitasi kan waktu itu kan akhirnya jadi idol. Gitu loh. Nah, maksudku kota ini butuh idol lah. Dan sampai sekarang pun Pak Anies masih sering nonton loh. Masih. Dan nontonnya bukan di VIP, di supporter. Di supporter, di tribun. Selalu nonton sampai sekarang. Ya nggak semua meluangkan waktunya ya.
Ya ada yang meluangkan waktu. Ada, saya sebel sebenarnya kalau nonton timnas tuh ada presiden, saya sebel. Ribet jadi masuknya kita ya. Iya. Jalan ditutup yang gitu. Karena protokolernya ya suruh muter lah. Ya luar biasa sekali nih ya. Apanya yang nih? pasti adalah Jakarta itu, Jakarta is red, Jakarta is orange, Jakarta bukan biru ya. Bukan. Iya loh, kan Jakarta. Biru tetap sahabat, tapi kalau buat mimpin Jakarta nanti dulu. Saya nggak ngomong loh ya, kalau saya ngomongnya Persija nih. Tapi bajunya Ada. biru. Bajunya biru. Tapi kalau di nonton Persija ya bajunya ya merah, oranye sama yang hitam. Merah hitam ya. Yang Kurvanort hitam. Nggak ada Jackmania warna biru. Nggak ada ya? Nggak ada pernah ada nonton Persija. Nggak ada ya? Aku belum pernah lihat sih. Belum pernah kan? Belum pernah lihat. Dan Persija sendiri pun nggak pernah pakai punya seragam warna biru ya. Ada tapi bukan biru begitu banget. Biru yang gimana tuh? Ada birunya ada gitu. Tuh, oke. Terima kasih sekali, Siap, Mas Mas Haji, Diki. siap. Thank you. Nggak Kak Kapok selalu main kesini kalau kita undang ya. Aman. Karena seru obrolannya. Iya, harus tahu. Obrolannya seru gitu. Tapi yang jelas ya, aku sih sekali Ada lagi, pesan nih, pesan buat teman-teman buat Jackmania. teman-teman Jackmania tuh tinggal ya udah datang ke TPS, pilih sesuai hati nurani kalian, aspirasi kalian, apapun yang kalian mau, tanggung jawabkan kepada satu orang, dia yang akan memimpin Jakarta nanti, ya silahkan jalankan, dan nanti ketika beliau terpilih kita tagih sama-sama, itu aja. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi nanti di Diskusi Barbar di channel 2045 TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.